Karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Ya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Karena Pak Presiden adalah kader dari PD Perjuangan. Melalui forum ini dan atas izin dari pengurus, saya akan melaporkan. Bicara kader, saya bicara Saya dia akan sebagai melaporkan presiden itu. bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara. Maka saya minta itu tolong, apa mau di sini, apa nanti diklarifikasi di sana, tapi itu harus diklarifikasi. Kalau nggak berdiskusi udah diem. Iya, saya sebutkan memang bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Sebab kalau beliau paham, saya bilang mestinya tidak ada utang yang berlebih-lebihan itu. Mestinya ada penghormatan terhadap lingkungan sehingga tidak ada menteri yang bilang bahwa demi investasi boleh tidak ada AMDAL. Kan Pak Jokowi nggak tegur kan? Kan saya sebut kata tidak paham, bukan anti itu. Tidak paham tidak berarti dia tidak hafal. Tentu saja Pak Jokowi hafal kan, karena setiap kali pidato dia mesti ucapkan itu. Tapi Pancasila itu, kalau dia disebut ideologi, itu yang saya persoalkan tuh. Kedalaman pemahaman kita tentang Pancasila harus menghasilkan akibat pada polisi itu. Kalau saya bilang, apa Pak Jokowi paham tentang keadilan sosial? Pasti nggak paham itu. Jadi kalau saya bilang tidak paham, artinya efek dari klaim dia paham itu tidak terlihat pada polisi kan. Karena itu saya kasih contoh BPJS dinaikin, apa paham Pancasila itu, keadilan sosial menuntut agar supaya dalam keadaan apapun kesehatan masyarakat, kemakmuran orang miskin itu dipelihara oleh negara. Kalau dinaikin berarti bagian yang dia simpan untuk anaknya nggak ada lagi karena mesti bayar BPJS yang naik. Kan itu tidak Pancasilais kan. Bertentangan nggak dengan sila keberapa? Dan sila kelima, sila keberapa lagi? Sila pertama bertentangan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan minta supaya negara urus rakyatnya tuh. Jadi saya bisa terangkan itu berputar-putar. Tapi intinya adalah seluruh implikasi dari kebijakan pemerintah tidak memperlihatkan nilai dasar yang disebut atau yang diklaim sebagai Pancasila tuh. Ya dilaporkan juga nggak apa-apa kan, sehingga membuka diskursus saja. Saya nggak ada soal dilaporkan supaya ada diskusi sebelum kasus itu masuk pengadilan. Itu pentingnya. Kan Pancasila ini kan ideologi terbuka. Kalau mau disebut ideologi pun dia mesti ideologi terbuka. Sesuatu yang sudah bertentangan di dalam istilah ideologi itu mesti tertutup. Ya. Kalau ideologi terbuka artinya semua orang bisa isi itu dengan tafsir sendiri. Ya. BPIP berhak nggak kasih tafsir? Nggak bisa BPI kasih tafsir karena BPI itu adalah peralatan pemerintah, bukan pikiran negara tuh. Kalau pemerintah berubah, komposisi BPIP bisa berubah dong. Bisa tiba-tiba Habib Rizik jadi ketua BPIP, lain lagi pengertian tentang Pancasila kan. Ini kabinet presidensial, jadi nggak ada menteri yang salah. Kan ini kan aparat membantu presiden semua kan. Kalau pembantunya yang salah, kenapa dia nggak diganti gitu? Karena itu, jadi dalilnya yang saya mau terangkan terus-menerus adalah bahwa seluruh fasilitas yang disebut sebagai kebijakan negara, kalau dia berubah-ubah, ya jangan dievaluasi melalui Pancasila. Kan dianggap Pancasila itu diucapkan terus-menerus sebagai perlambang alam pikiran, panduan, dasar. Nah, berarti dia mesti diacukan ke situ kan. Saya beri contoh misalnya tuh. Kebijakan yang berbasis ideologi itu mesti utuh, sama seperti kebijakan komunis, nggak akan berubah-ubah tuh, karena dasarnya adalah komunisme. Fasisme juga begitu. Dalam pemerintahan Hitler dulu bahkan diatur secara lengkap, cara berpacaran pun diatur tuh, cara menikah diatur, cara berbusana mengatur. Jadi iya, karena itu ada code of conduct. Itu tadi malam saya bilang, kalau mengotot negara berideologi, cuman ada dua model, jadi negara komunis atau negara fasisme tuh. Negara di dunia ini nggak ada yang berideologi, karena itu jalan pikiran yang kacau. Setiap hari orang berubah pandangan itu. Ngapain diatur dengan ideologi? Di dalam pikiran, kalau kita pakai paradigma presidensialisme, itu di sidang kabinet kan bisa ditegur, diluruskan bahwa salah menteri. Atau presiden langsung suruh juru bicara, siapa juru bicaranya tuh si, ya suruh ngomong lah bahwa ada kekacauan di dalam
public opinion dibuat gaduh oleh 3 menteri itu. Kan bisa dilakukan itu kan, karena ini kabinet presidensial. Yang otoritas tertingginya ya ada di presiden. Istilah ideologi negara, Pancasila adalah ideologi negara. Saya bongkar satu-satu ya. Ideologi itu adalah keyakinan untuk menghasilkan masa depan itu. Siapa yang berkeyakinan? Ya orang itu. Negara itu adalah konstruksi hukum. Karena ideologi itu keyakinan, maka dia beragam. Kalau negara berideologi, hanya boleh ada satu pikiran itu. Maka potensi manusia untuk berimajinasi berhenti. Itu bahayanya negara berideologi itu. Kekacauan kedua, negara itu benda mati. Ngapain benda mati punya ideologi itu? Jadi kalau saya bilang, saya berideologi karena saya subjek yang hidup. Negara berideologi, pertanyaannya, yang lain boleh berideologi apa enggak? Kalau ada ideologi negara. Di dunia ini nggak ada negara yang berideologi, kecuali negara komunis dan fasisme. Cuma 2 itu. Saya nggak anggap Pancasila itu ideologi negara. Itu pandangan kesepakatan bersama tentang sesuatu yang abstrak. Sebab konsekuensinya kalau negara berideologi, dia mesti atur cara orang hidup. Itu yang namanya ideologi itu. Jangan main-main dengan ideologi, itu doktrin itu. Jadi kacau pengertiannya. Yang kedua, boleh nggak Pancasila diganti? Jangan, Pancasila nggak mungkin diganti. Diubah juga nggak bisa diubah. Kenapa? Karena itu dasar negara. Di mana diaturnya? Di konstitusi. Karena konstitusi mengatur kehidupan dasar bernegara. Konstitusi bisa diubah nggak? Nggak boleh. Loh, konstitusi bilang saya bisa diubah. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara bilang, bila mau mengubah konstitusi, syaratnya ABCD. Harus diusulkan oleh 2/3, sidang dia 2/3, segala macam. Jadi konstitusi kita bisa diubah melalui pasal 37. Di dalam konstitusi ada Pancasila. Kalau konstitusi berubah, Pancasila juga bisa berubah kan? Itu logikanya tuh. Lain dengan orang, iya NKRI harga mati. Iya boleh bicara begitu, tapi dimungkinkan untuk diubah yang disebut konstitusi itu. Masa jabatan presiden bisa diubah, segala macam bisa diubah. Yang nggak bisa diubah cuma satu di situ, namanya bentuk negara. Yang lain ya bisa diubah. Nggak ada larangan mengubah Pancasila di konstitusi. Bahkan bila ada, konstitusi bilang boleh. Kan si konstitusi bilang gue ini bisa diubah loh. Ya orang bilang nggak boleh. Loh dia sendiri mengaku bisa diubah. Karena itu ada amandemen. Kalau praktek Pancasila itu lama-lama tidak berkeadilan sosial, dengan sendirinya Pancasila berubah tafsirannya kan. Kan begitu yang terjadi kan. Karena apa? Karena sila keadilan sosial, jabaran ideologisnya tidak jelas. Ini apa tidak jelasnya? Kapitalisme isinya, keadilan libertarian, keadilan komunis, keadilan sosialis, keadilan islamis. Keadilan sosial itu ada di dalam Islam, ada di dalam komunis, ada di dalam marxisme, ada di dalam kapitalisme. Lo memang mesti kemana-mana justru karena nggak ada intinya kan. Kalau kita mau lakukan studi tentang keadilan semacam apa, kita pergi pada yang disebut original intent ketika sila itu dirumuskan. Perdebatan di konstitusi soal apa? Separuh dari anggota konstitusi adalah orang-orang sosialis. Jadi saya akan katakan bahwa sila kelima itu adalah marxisme, junto sosialisme. Lalu orang akan marah gitu, karena dia nggak paham bahwa dari awal aurah kemerdekaan adalah sosialistis, islamistis jelas pada waktu itu. Nah sekarang diterjemahkan sebagai distribusi berdasarkan statistik BPS. Di situ ditentukan mana yang adil yang nggak adil. Itu utilitarian dan bukan itu yang dimaksud. Saya mau terangkan filosofinya, tapi banyak orang yang susah paham soal itu. Jadi saya berhenti aja. Maksud saya, Pancasila itu adalah diskursus akademis. Karena dibicarakan dari awal oleh akademisi waktu konstituante dibuat. Pidato Presiden Soekarno bukan pidato satu-satunya. Ada berbagai macam ragam versi terhadap isi pidato itu tuh. Lalu dia dikompilasi, diedit. Kita mau tanya siapa yang edit pidato itu tuh. Nah ini membutuhkan orang yang paham sejarah. Kalau saya tanya lebih lanjut, Pancasila sebagai ideologi dari zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang, bisa nggak dia dibahas di dalam rangka konfrontasi ideologi dunia antara kapitalisme dan marxisme, antara lingkungan hidup dan pragmatisme misalnya? Dengan catatan kaki baca, saya mungkin udah tulis 20 kali risalah tentang Pancasila dengan quotation akademik, dengan pembahasan di tingkat mikro gitu. Nah mestinya waktu Anda menyimpulkan bahwa seharusnya tidak
perlu ideologi negara, konteksnya adalah pengetahuan saya tentang sejarah ideologi, pengetahuan saya tentang filsafat ideologi, pengetahuan saya tentang parameter dunia yang terbelah secara ideologi. Kalau konteks itu dipelajari, maka kita bisa bicara dari bunga, daun, akar, bahkan udara yang menghidupi pohon itu. Itu konsekuensi dari kekonyolan menyebut radikalisme tuh. Akibatnya mesti dibuktikan kan. Kan orang nggak percaya kalau nggak ada bukti kan, terpaksa dicarikan buktinya, disebar polisi itu. Jadi logikanya memang dangkal. Majelis taklim apa yang dibicarakan? Ya seluruh isi Quran ya. Mau dilaporin ya laporin aja seluruh isi, apa tafsirnya, iya. 2 hari sebelumnya ya, kalau 2 menit sebelumnya ada peristiwa baru terus keluar dari konteks, kan itu yang saya sebut. Kalau negara memaksakan semacam ideologi, mau menertibkan pikiran orang, ya boleh, tapi jadi aja negara fasis itu lebih terang-terangan, atau negara komunis juga lebih terhormat karena memang begitu desainnya. Ini kita nih demokrasi, sering saya katakan bahwa dalam demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang, bukan semua dilarang kecuali yang dibolehkan. Kan curigai boleh, silahkan mencurigai. Dengan cara apa? Ya lakukan dengan cara intelijen. Jangan taruh polisi persis di depan. Artinya nggak ada kemampuan intelijen untuk mengantisipasi ini masjid ini, kawasan ini, ya pasti temanya gini-gini juga. Pakai teknologi aja ini kita ngomong tiap hari tentang blockchain itu, di mana informasi bisa di-share real time sehingga orang lebih percaya pada isi informasi itu daripada laporan intel, laporan polisi, laporan satpam segala macam. Kan itu yang terjadi. Ngapain ngomong 4.0 teknologi tapi kalau gayanya masih ditaruh barang di situ buat ngamat-ngamati. Dan buat saya ya seluruh kebijakan ini kan bersumber pada rekrutmen, dan dasar rekrutmen itu bukan karena presiden otonom, kan disodorin semua kan. Di lain kalau ini sialnya presidensialisme tapi dia tidak cukup otonom sehingga keluar orkestrasi yang tanpa partitur dari para menteri, lalu jadi bising tuh. Politik jadi bising, bukan berirama tadi, bising. Sehingga ide-ide aneh muncul, sertifikasi pernikahan, lama-lama nanti nggak cukup sertifikasi ranjang pengantin misalnya tuh. Kuat apa nggak kuat. Karena itu, ya nggak perlu tunggu 100 hari buat evaluasi mana menteri yang gagal. Justru di awal-awal seperti ini, ketahuan mana yang bermutu, mana yang nggak bermutu. Oh dia potensi, karena sorotannya terlalu banyak ke Prabowo, seolah-olah nanti ada 2 matahari itu. Sehingga akibatnya semua orang ingin jadi matahari kan, semua menteri mau jadi matahari gitu. Lalu presiden jadi gelap gitu, mesti disinari oleh semua matahari itu. Padahal presiden yang mestinya jadi mercusuar untuk kasih sinyal kemana mesti berlabuh itu tidak terlihat tuh. Orang menunggu Pak Jokowi ngomong reshuffle misalnya 100 hari pertama tuh. Tapi kemudian isu udah berubah, misalnya politik internasional berubah, gradasi kita di dalam soal demokrasi turun, macam-macam itu. Jadi saya membaca seluruh berita internasional disorotkan pada Indonesia pada hal-hal yang buruk gitu. Dan itu kan memperlihatkan bahwa orkestrasi yang dipimpin oleh konduktor yang namanya Joko Widodo itu nggak jalan. Jadi apa yang mesti dilakukan? Ya ganti partitur atau ya ganti pemain orkesnya kan. Selalu orang ingin agar supaya dia jadi darlingnya media istilahnya kan. Pak Mahfud berupaya tuh, tapi kameranya ke Pak Prabowo terus kan. Pak Tito berupaya, tapi kameranya ke Nadiem terus kan. Jadi itu yang terjadi. Nah mestinya hal semacam ini di awal sudah bisa dibaca oleh presiden. Pembacaan itu disampaikan pada juru bicara misalnya, maka juru bicara lakukan semacam public address. Tapi juru bicara juga gagu, nggak punya ide tuh. Kita nggak ngerti istana siapa juru bicaranya coba. Ya ada namanya tapi dia nggak mampu untuk mengolah public issues, untuk bikin semacam cover terhadap kebijakan itu. Diam-diam lakukan sesuatu dulu supaya Pak Jokowi punya kesempatan untuk konsolidasi di dalam kan. Jadi juru bicara juga nggak berfungsi, padahal orang menunggu itu. Ini soal majelis taklim, perkawinan segala macam, FPI, juru bicaranya ya tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi membubarkan HTI itu menurunkan indeks demokrasi kita. 2 minggu setelah itu pers asing mempersoalkan itu bahwa Indonesia adalah negara paling buruk demokrasinya di Asia karena soal tadi pembubaran ormas segala macam itu. Jadi buat orang di dalam rezim tentu menganggap itu tindakan yang tepat dan berguna. Tapi buat masa depan Indonesia itu tidak tepat dan tidak berguna.
Karena hak asasi manusia itu adalah universal ideal dan itu dievaluasi oleh dunia, bukan oleh kita sendiri. Sama seperti dalam akuntansi, audit eksternal itu lebih dipercaya daripada audit internal. Itu poin. Problemnya, kita tidak mungkin mengeluarkan indeks tentang demokrasi karena kita yang disorot oleh Human Rights Watch seluruh dunia. Jadi mengatakan Indonesia tidak melanggar HAM, itu orang nggak percaya karena mesti orang lain yang menyorot kita. Saya nggak bisa bilang saya sehat itu. Lo mesti dokter yang bilang saya sehat, bukan saya sendiri gitu. Pernah nggak mendengar bahwa ada kepentingan memajukan demokrasi di Asia berdasarkan standar sebelumnya tuh, dan sekarang menurun? Iya, ya karena itu standar demokrasi Indonesia yang mengukur siapa? Bukan MPR tapi dunia tuh. Itu kesepakatan internasional, kan itu disebut human rights audit. Dan kita comply dengan itu, kita ikut dalam kesepakatan comply dengan Global Compact. Comply dengan seluruh aturan hak asasi manusia. Karena itu Indonesia bisa menilai negara lain sama seperti negara lain mulai Indonesia. Indonesia tidak bisa menilai dirinya sendiri dalam soal hak asasi manusia. Karena kalau Anda pelaku, Anda nggak bisa bilang saya membunuh dia demi kekuasaan atau demi kemaslahatan. Enggak, yang di luar yang akan nilai. Itu yang mesti kita hormati, prinsip di dalam kehidupan global demokrasi itu. Karena itu indeks demokrasi kita diturunkan oleh pengamat internasional yang independen. Kalau Anda bilang ada kepentingan, pasti ada kepentingan. Tetapi orang udah sepakat kalau yang ngomong itu adalah lembaga riset HAM di dunia itu artinya lembaga independen yang kita setujui untuk mengevaluasi kita. Appraisal kita adalah mereka, bukan kita itu. Karena itu semua hal ini berhubungan dengan cara kita mengevaluasi demokrasi di dalam sejarah, bukan di dalam kebijakan. Waktu Nazi membunuh 6 juta orang, Nazi bilang itu dasarnya hukum. Sebab seluruh sejarah hak asasi manusia berawal dari sejarah Nazi itu. Kenapa kita sekarang punya pengertian tentang hak asasi manusia? Karena ada pengingkaran terhadap dignity manusia di 2 kali perang dunia. Itu namanya sejarah hukum internasional tentang hak asasi manusia itu. Tanpa ada soal Nazi di Eropa, tidak ada soal piagam PBB. Tanpa ada piagam PBB, tidak ada soal kita memverifikasi